Ketika itu menyinggung putri saya nggak bisa diam. Ini bukti awal ini bukti awal ya, ABC. Ini awal dulu nggak tahu. Tapi yang dari D, E, F, G, Z sampai Z itu awal dulu udah tahu. Maka dari itu saya cuek aja bicara. Karena awal dulu toh udah tahu. Kalau enggak kan saya pasti takut dimarahin awal dulu kan, ya kan. Tapi kan ini emang udah waktunya untuk dibuka. Supaya apa? Supaya orang pada paham bahwa ternyata selama ini banyak beredar hoax ya. Misalnya ini saya punya satu surat ini adalah surat pemberhentian perkara SP3 dari polisi, dari Polda Metro, bahwa laporan maya bahwa saya melakukan KDRT saat itu heboh, tahun 2007 itu heboh banget. Saya dilaporkan KDRT. Ya, intinya apa sih sebenarnya? Ya untuk mempengaruhi hakim. Pelaporan KDRT itu mempengaruhi hakim supaya hak asuh ada di tangan maya. Tapi kan hakim kan nggak percaya. Dan terbukti benar bahwa SP3 bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran hukum KDRT oleh Ahmad Dhani terhadap Maya Estianty. Ya ada. Jadi dari sini saja sebenarnya saya bisa melaporkan balik sebenarnya bahwa Maya telah melakukan yang namanya pelaporan palsu. Ini Maya bisa melaporkan hal-hal palsu itu bisa gitu. Seperti yang sering narasi yang sering dibicarakan semuanya palsu semua. Termasuk yang salah satunya ini KDRT. Saya tidak pernah melakukan KDRT. Sehingga ya polisi ya tentunya bukan institusi yang bego lah untuk mempercayai cerita. Kan semua KDRT kan ada buktinya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Maya melakukan kebohongan publik bahwa Ahmad Dhani melakukan KDRT. Ini buktinya surat dari kepolisian bahwa tidak ada. Jadi apa lagi? Oke, sorry. Berarti selama ini kan itu udah bertahun-tahun Pak. Terus kenapa dibiarkan bergulir? Sedangkan perjanjian udah lama dan ya, itu ini kan sudah 20 tahun ya. Menurut saya ya karena pihak Maya Estianty itu terus mungkin masa lalu ya. Meskipun sudah menikah dengan Irwan Musli tahun 2016, masih tetap aja Safari Podcast, ya kan? Banyak banget podcastnya tuh yang tetap aja nyindir masa lalu, nyindir bikin narasi yang begitu. Bahkan Ari Lasso cerita kepada saya, bahkan di Indonesian Idol aja masih ungkit lagi masalah Ahmad Dhani. Gitu kayaknya kalau nggak bawa Ahmad Dhani kayaknya nggak pede gitu kayaknya. Jadi akhirnya kan kemarin waktu saya di Densu kan saya bilang, kalau begitu terus-terusan saya bongkar semuanya. Dan hari ini udah 20 tahun, bismillah saya bongkar bahwa faktanya saya memang mentalak Maya 3 langsung tahun 2006 bulan Desember. Ini bukan Maya yang cerai, bukan. Saya yang talak dia. Jadi penting ini untuk didengar semua orang, didengar teman-temannya Safia juga bahwa ayahnya yang mentalak 3 Maya Estianty itu atas dasar ini tadi. Kan maaf sekali lagi, Pak kan selama itu bergulir kan Pak yang kayak tersudutkan ya. Iya. Jadi Pak sengaja membiarkan sampai klimaksnya saat ini atau gimana? Bukan, sebenarnya ketika itu menyinggung putri saya nggak bisa diam. Gitu. Putri saya Safia sekarang 15 tahun. Jadi saya nggak bisa diam untuk atas narasi-narasi yang berkembang yang akhirnya menyudutkan putri saya. Gitu. Dan kalau nggak ada putri saya misalnya ya, kalau saya nggak punya putri, saya cuek aja. Saya laki-laki yang cuek. Saya mau dibilang playboy misalnya, ya saya ganteng kenapa enggak gitu kan, keren kenapa enggak. Saya nggak pernah menolak, mas ini playboy ya? Emang iya gitu. Iya, jadi saya nggak takut tapi untuk putri saya harus melawan narasi ini. Ketika bundanya dibilang begini, bilang begitu oleh mantan saya, gitu, yang seharusnya itu nggak boleh terjadi. Tapi itu kan statement itu keluar dari mulut netizen ya Pak ya, yang ke arah Safia itu bukan dari... dong. Ya netizen dari mana Pak? Netizen itu kan cuman asap.
apinya dari mana, ya kan? Netizen kan cuma asap, apinya ya dari Maya Estianti lah, dari podcast safarinya podcast. Saya bingung, kita kan bingung juga, udah menikah dengan suami yang kaya raya tapi kok masih rajin podcast gitu, dan setiap podcastnya ngomongin suaminya yang lama gitu. Kan kasihan sama suami baru, ya kan? Dipikir kayak gak bahagia sama suami baru, kok masih ngomongin suami yang lama terus, ngomongin masalah-masalah yang lama terus. Tadi statement Bunda Maya yang mana sih yang di podcast yang mungkin bawa-bawa Safia gitu? Bukan bawa-bawa Safia dong. Bukan bawa-bawa Safia, siapa yang bilang podcast? Bukan bawa-bawa Safia. Bawa-bawa peristiwa masa lalu. Gitu loh, bikin narasi yang seolah-olah